Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah tu'rithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja dibuka Tabussaum halaman pertama. Kita Bussaum catatan tentang puasa. Bab yang akan menjelaskan tentang puasa, tata cara berpuasa, macam-macam puasa, lalu bagaimana cara melakukannya dan sebagainya. Babu wujubi, bab wajibnya saumi puasa Ramadhana, bulan Ramadan. Qala Allahu Ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala yang maluhur sapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian apa asyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina, seperti diwajibkan apa puasa alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. La'alakum, agar kalian iku tattaqun, bertakwa kalian. Jadi dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya agar kalian bertakwa. Cuman di surat Al-Baqarah ayat 183 ini mansuh. Nansihnya Al-Baqarah ayat 187. Jadi yang diubah itu tata cara berpuasanya. Orang-orang zaman dulu kalau berpuasa itu sahurnya ya di waktu maghrib sampai isya itu dia makan, buka sekaligus sahur, ya. Lalu setelah adzan isya sudah waktunya puasa lagi. Jadi dalam berpuasa mokelnya itu ya di waktu maghrib sampai isya saja. Selain itu ya dia berpuasa. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarana an qala ibnu Abi Sufyan an Ikrimah ibnu Khalid an ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniya, dibangunkan apa al-Islam, agama Islam, buniya dibangun apa al-Islam, agama Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, atas syahadat maknanya atas penyaksian alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah.
Wa anna, dan sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah. Itu yang pertama tadi. Jadi syahadat menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lalu yang kedua, wa iqamis sholat, dan atas mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud ya sholat 5 waktu itu. Lalu yang ketiga, wa ita zakat, dan mendatangkan pada zakat. Zakat apa? Zakat sesudah puasa itu, zakat fitrah. Lalu yang keempat, wa haji, dan haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Hadasana Ibnu Numairin, hadasana Abi, hadasana Handolah, Kola berkata Handolah, Sami itu mendengar aku Handolah Ikrimah pada Ikrimah ibni Khalid. Yuhadisu, bercerita dia Ikrimah, Tawusan, yuhadisu larat ya, ralat, diceritai dia Ikrimah ibni Khalid, Tawusan pada Taus atau oleh Taus, Anna, sesungguhnya rojulan, seorang laki-laki, iku kola, berkata dia rojul, li Abdillahi ibni Umar, pada Abdullah ibni Umar. Ala ta'zu, apakah tidak perang kamu, ibnu Abdullah ibni Umar. Fakola, berkata Abdullah ibnu Umar, ini sesungguhnya aku, sami itu mendengar aku, Rasulullah, pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berkata sapa Nabi, innal Islam, sesungguhnya Islam iku buniya, dibangun apa Islam, ala khamsan, atas 5, yaitu yang pertama syahadata alla ilaha illallah, syahadat penyaksian Allah, bahwasanya tidak ada ilaha sesembahan ilallah kecuali Allah. Lalu yang kedua, wa aqimis sholat, dan mendirikan sholat wajib, wa ati zakat, dan mendatangkan pada zakat. Itu perkara yang ketiga. Perkara keempat, wa siyami Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajil baiti, dan haji di Baitullah. Jadi ada laki-laki yang saat itu bertanya pada Abdullah ibni Umar. Ya. Ditanya, apakah engkau tidak berperang? Ya. Apakah kamu itu enggak ikut perang, Abdullah bin Umar?
Kok diam dek sini, nggak ikut perang kenapa? Lalu Abdullah bin Umar berkata, jawab, sesungguhnya aku mendengar pada Rasul, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, sesungguhnya agama Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Itu lengkapnya. Lalu yang kedua, wa aqimis sholat, dan mendirikan sholat. Lalu yang kedua ya sholat 5 waktu itu. Yang ketiga mendatangkan zakat, maksudnya zakat fitrah. Yang keempat puasa Ramadan. Lalu yang kelima haji di Baitullah. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id, hadasana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Tolhah, dari Tolhah ibni Ubaidillah. Anak Arabia, sesungguhnya orang desa, iku ja'a datang dia ila Rasulillah, pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'iror roksi, dengan acak-acakan rambutnya. Jadi saat itu ya ada orang Arab. Arab itu suatu desa terpencil di Arab sana. Orang desa ya itu datang pada Nabi dengan kondisi rambut itu acak-acakan. Acak-acakan karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Faqala, berkata dia orang Arab, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbarni, berceritalah engkau ini padaku, madza, apakah faradallah, yang mewajibkan sapa Allah, alaiya, atasku. Nabi, kula niki amal soleh jenengan ceritakan sebagai apa sih yang diwajibkan Allah untukku, itu apa ya Nabi? Minas sholat, dari sholat. Ya, yang wajib untukku dari sholat itu apa Nabi? Sholat malam kah? Sholat duha kah? Atau sholat apa? Sholat yang seperti apa Nabi? Faqala, berkata sapa Nabi, as-sholawatil khamsah, beberapa sholat yang 5. Sholat 5 ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Illa, kecuali antatawwa'a, jika sholat sunnah kamu, syai'an, pada sesuatu. Allah itu mewajibkan ya pada sholat yang 5 waktu maksudnya. Kalau selain itu ya monggo, berarti termasuk sholat sunnah. Faqala, berkata orang Arab, akhbirni, semoga mengabari engkau ni padaku, ma, apakah faradallah, yang telah mewajibkan sapa Allah, alaiya, atasku, minasyam, dari puasa. Lalu Nabi, kalau berpuasa itu bagaimana Nabi? Puasa seperti apa yang wajib untukku Nabi? Faqala, berkata Nabi, sahro Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang wajib ya puasa di bulan Ramadan itu.
illa kecuali antatawwa'a jika puasa sunnah kamu syai'an pada sesuatu. Nah, selain di bulan Ramadan itu ya berarti kalau kamu melaksanakan puasa di selain bulan Ramadan berarti ya itu termasuk puasa sunnah. Fakola berkata dia orang Arab, akhbirni mengabarilah kau Nabi ni padaku bima dengan apa-apa faradallah yang telah mewajibkan sapa Allah alaiya atasku minas zakati dari zakat. Lalu Nabi untuk masalah zakat apa yang Allah wajibkan untuk Nabi? Fakola maka berkata Tolha ibnu Ubaidillah. Fa'akhbarahu maka mengabari pada dia orang Arab itu sapa Rasulullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam syara'i'a pada beberapa syariat al-Islam Islam. Qala berkata dia Arab waladzi dan demi zat maksudnya Allah akramaka yang memuliakan sapa zat kepadamu padamu Muhammad la atatawa'u tidak nambahi aku syai'an pada sesuatu pun wala angkusyu dan tidak akan mengurangi aku mimma dari apa-apa faradallah yang telah mewajibkan sapa Allah alaiya atasku syai'an pada sesuatu pun sedikit pun. Lalu setelah si orang desa ini diberitahu syariat-syariat Islam ya sholat tadi itu yang wajib apa aja, puasa, zakat. Lalu dia menyanjung pada Nabi dan dia bersumpah atau mengatakan aku tidak akan menambahi yang wajib itu tadi syai'an pada sedikit pun. Jadi yang tak lakuin ya yang wajib to'ai ya masalah untuk sunnah ya sepikir keri lah. Penting yang wajib saya lakukan dulu. Dan juga aku tidak akan mengurangi dari apa-apa yang telah Allah wajibkan atasku. Sing asale misalnya sholat itu 5 waktu, dia cuma mengerjakan 4. Nah, dia sumpah bahwa aku tidak akan mengurangi. Yes, sesuai apa yang dikatakan Nabi tadi. Faqala maka berkata sapa Rasulullah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aflaha dia beruntung in sodako jika dia benar. Au dakhala atau dia masuk al jannata pada surga in sodako jika dia benar. Ya, jadi dengan dia menetapi yang wajib-wajib itu dan dia benar-benar menetapinya, ya enggak nambah, ya enggak ngurang, maka dia
termasuk orang yang beruntung, atau dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Babu bayani naskhi qaulihi ta'ala, bab penjelasan mansuhnya firman-Nya Allah yang maha luhur. Walalladzina, dan bagi orang-orang yutiqunahu yang mereka mampu pada puasa tapi tidak puasa fidyah, maka harus membayar fidyah. Surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi pada awal-awal puasa Ramadan diwajibkan, itu seumpama dia itu mampu puasa, ya tenaganya ada, mungkin hartanya ada, pokoknya dia mampu, cara puasa itu mampu, tapi dia nggak mau, entah males lah, kok sing gampang luwe, tak apa lah. Jadi boleh asalkan membayar fidyah. Ya, boleh asalkan dia harus membayar fidyah. Itu zaman awal-awal puasa diwajibkan. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah di surat Al-Baqarah ayat 185, faman, maka barang siapa syahida yang menyaksikan dia minkum dari kalian orang iman syahro pada bulan Ramadan, fal yasumu, maka supaya puasa dia pada bulan Ramadan. Nah, ayat 184 tadi dimansuh dan nansehnya ayat 185. Jadi ketika kalian itu menjumpai pada bulan Ramadan, maka supaya kalian berpuasa. Orang-orang yang mampu, yang nggak ada halangan, itu ya punya kewajiban untuk berpuasa. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id, hadasana Bakrun, yakni menghendaki dia Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Mudhara pada ibnu Mudhara an Amri ibnu Harith an Bukairin an Yazid maula bekas budaknya Salamah, maula Salamah bekas budaknya Salamah. An Salamah, dari Salamah ibni Akwa radhiyallahu anhu. Qala, berkata Salamah, lama nazalat, ketika turun apa hadhil ayat, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 184. Wa alal ladzina, dan atas orang-orang yutikunahu yang mereka mampu puasa tapi tidak mau puasa fidyah, maka membayar fidyah. To'amu, memberi makan miskin pada orang miskin. Jadi ketika surat
Al-Baqarah ini diturunkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Orang-orang yang dia mampu berpuasa, cuman nggak mau berpuasa, entah alasannya sepele atau apa, atau bahkan nggak ada alasan, yes gak gelem, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin. Memberi makan pada orang miskin. Karena ada sopoman orang aroda yang menghendaki sopoman an yuftiro jika tidak puasa. Jika tidak puasa, maksudnya ya tidak apa-apa kalau nggak puasa. Wayaf tadiya, dan dia membayar fidyah hatta sehingga nazalat turun apa al-ayah suatu ayat allati yang ba'daha setelah ayat yang pertama. Fanasakhotha, maka mengganti apa ayat kedua pada ayat pertama. Ya, jadi sebelum turunnya ayat 185 tadi yang menyuruh orang-orang iman ketika melihat pada bulan Ramadan, ketika Ramadan sudah datang, maka supaya berpuasa. Jadi awal-awal Islam itu ya orang-orang ketika dia punya harta, punya uang, punya makanan yang bisa untuk nebusi diri mereka supaya nggak berpuasa atau membayar fidyah itu ya boleh saja, ya nggak puasa beneran. Sampai turut ayat 185 ini yang mewajibkan seluruh umat Islam, orang iman, ketika bulan Ramadan itu sudah datang, maka hendaklah berpuasa. Hadasana Amru ibnu Sawadin al-Amiriyu akhbarona Abdullah ibnu Wahbin akhbarona Amru ibnu Haris an Bukairi ibni Asakhi an Yazid Maula Salama, bekas budaknya Salama ibnil Aqwa an Salama, dari Salama ibnil Aqwa radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Salamah qala, berkata dia, kunna, ada kami iku fi Ramadan, di bulan Ramadan, ala ahdi Rasulillah, atas zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa syaa yang dia pengen, yang dia berkehendak, soma, maka dia puasa, waman sa'a, dan barang siapa yang dia pingin, aftoro, dia tidak puasa atau mokel, faftada, maka dia membayar fidyah ami, dengan memberi makan miskin pada orang miskin. Hatta sehingga unsila, diturunkan apa hadhil ayat, ini ayat, yaitu faman syahida minkum syahro fal yasum. Maka barang siapa yang menyaksikan, faman, maka barang siapa syahida yang menyaksikan dia, minkum, dari kalian, syahro, pada bulan Ramadan, fal yasumu, maka supaya puasa sapa orang. Hadasana ibnu Musanna hadasana ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Azra an Sa'id ibni Jubairin
Ani Bani Abbas wal Ani Bani Abbas dari Bani Abbas walalladzina dan atas orang-orang yutikunahu yang mereka mampu pada puasa tapi tidak mau berpuasa fidyah maka membayar fidyah to'amu memberi makan miskin pada orang miskin. Qala berkata Bani Abbas kanat ada apa ayat iku rukhsah kemurahan lisyahi bagi orang tua al-kabir yang sangat tua wal mar'ati dan perempuan al-kabira yang sangat tua wahuma dan keduanya yutiqoni menguat-nguatkan keduanya asyam pada puasa an yuftira jika mokel keduanya wa yuta'ima dan memberi makan keduanya makana sebagai ganti kulli yaumin setiap hari miskinan pada satu orang miskin wal khubla dan perempuan yang hamil tua wal murdhi dan perempuan yang menyusui idza khafata ketika keduanya mengkhawatirkan anaknya. Jadi menurut Ibnu Abbas pengertian dari surat Al-Baqarah ayat 184 ya itu ditujukan pada orang laki-laki dan perempuan yang sangat tua, yang sudah sangat tua. Dia ini sudah nggak mampu untuk berpuasa lagi karena saking tuanya itu. Dan berhubung dia nggak puasa, maka dia punya kewajiban untuk membayar fidyah sebagai gantinya itu, sebagai ganti dia nggak berpuasa. Fidyahnya yaitu membayar atau memberi makan setiap hari ketika dia nggak puasa, memberi makan satu orang miskin. Lalu ayat ini menjadi rukhsah, kemurahan bagi perempuan yang sedang hamil tua dan juga perempuan yang sedang menyusui ketika keduanya khawatir pada anaknya. Jadi boleh ketika wanita yang hamil, ketika wanita menyusui ini dia nggak puasa, ya, terus membayar fidyah karena khawatir keselamatan anaknya. Babu mabda'i fardhi siyam, bab pertama kalinya wajibnya puasa. Hadatsana Ahmad ibnu Muhammad ibni Syabu Waih, hadatsani Ali ibnu Husain ibni Waqid an abihi an Yazid an Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas dari Ibni Abbas.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian apa asyamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Al-Baqarah ayat 183. Awalnya 3 ya. Fakana maka ada sapa nasu manusia ala ahdinas atas zamannya manusia, atas zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sholawu ketika telah sholat, ketika telah selesai sholat mereka al-atamah pada sholat isya haruma maka haram alaihim atas mereka apa to'amu makan wasyarobu dan minum. Jadi awal-awal puasa di zaman Nabi itu syariat puasanya sama dengan orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian. Jadi setelah sholat isya, setelah azan isya itu sudah dilarang untuk makan dan minum. Wanisa'u dan perempuan, maksudnya menjima, wasomu dan berpuasa mereka, ilal qabilah sampai besok. Maaf, jadi wanisa'u dan menjima itu sudah dilarang ya ketika adzan isya dikumandangkan ya. Setelah sholat isya itu udah nggak boleh makan, minum, terus jima istrinya. Wasomu dan berpuasa mereka ilal kolbiyah sampai besok. Maksudnya ya sampai ketemu maghrib lagi. Fah tanah maka berkhianat, maksudnya melanggar sapa rajulun seorang laki-laki. Yang melanggar di sini itu Umar bin Khattab. Umar yang melanggar ini. Nafsahu pada dirinya rajul. Pelanggarannya itu faja'a maka menjima sapa rajul Umar itu imra'atahu pada istrinya. Wa qadha sholal isya dan sungguh telah sholat isya sapa rajul. Jadi ini apa? Ketika awal-awal puasa ya, Umar itu sempat ngelanggar yang seharusnya setelah isya itu udah nggak boleh jima istrinya. Tapi ya jenenge menungso ya. Ya is apa? Kebablasan. Ya. Yes kebablasan. Umar sampai kebablasan. Setelah sholat isya sudah sholat isya dia jima pada istrinya. Walam yuftir dan belum berbuka sapa rajul.
dan belum berbuka sapa rojul ini itu jadi dia ya. Oh, jadi yang balam yufir ini dan belum berbuka sapa rojul ini orang selain Umar. Jadi dia tuh kerja dari pagi sampai sore ya. Lalu dia mau istirahat ketika deket-deket maghrib ya, itu dia istirahat, ketiduran gitulah, capek capek habis kerja, terus istirahat sebentar lah, bangun-bangun itu udah isya lah. Terus piye ya, akhirnya dia ya nggak buka, wong tangine bar isya ya. Ya ada kemungkinan dia ya nggak sholat maghrib juga ya. Jadi ketika awal-awal puasa diwajibkan atas umat Islam itu ada dua kejadian. Umar selaku sahabatnya Nabi itu aja sampai kebablasan ya, habis sisa malah jima istrinya. Terus yang kedua, ada laki-laki yang dia pulang kerja lalu ketiduran, istirahat sebentar, kondisi perut ini lapar, lemes, habis pulang kerja, ketiduran, lah bangun-bangun itu udah isya. Sudah isya. Jadi ya nggak sempet buka, lanjut poso sampai menil kerja sisan, ayo mas, double. Fa'aradallah, maka menghendaki sapa Allahu Allah azza wa jalla, azza maha tinggi, maha mulia, wajalla dan maha agung. Azza maha mulia ya, wajalla dan maha agung. Ayyaja'ala, bahwa menjadikan sapa Allah zalika pada demikian itu kelakuan si Umar tadi dan si Rojul itu, yusron pada kemudahan, liman bagi orang, bahagia yang tertinggal sapa orang, waruhsa dan kemurahan, wa manfaatan dan menjadi kemanfaatan. Faqala, maka berfirman subhanahu, maha suci Allah. Jadi dari peristiwa di atas tadi itu, akhirnya Allah memberikan kemudahan, memberikan keringanan dan menjadikan manfaat untuk orang-orang Islam ya, melalui perantara surat Al-Baqarah 187. Lafaznya alimallahu annakum kuntum tahtanuna fusakum. Alimallah, telah mengetahui sapa Allah, annakum sesungguhnya kalian, kuntum ada kalian, tahtanuna sama mengkhianati kalian, angfusakum pada diri kalian.
Wakana dan ada apa hadza ini peraturan mimma dari apa-apa nafa'a yang telah memberi manfaat sapa Allahu Allah bihi dengan ma an-nasa pada manusia waroh khoso dan memberi kemurahan sapa Allah lahum bagi mereka wayasara dan memudahkan sapa Allah. Jadi Allah itu ngerti ya kalau puasa zaman kalian disamakan dengan zaman dulu yang puasa setelah Isya lanjut itu kalian banyak yang melanggar, banyak yang berkhianat, banyak yang nggak kuat. Akhirnya Allah mengubah yang awalnya habis Isya itu nggak boleh makan dirubah baru mulai puasa lagi itu setelah fajar. Nanti dijelaskan. Ya. Tuh. Jadi Allah dengan turunnya ayat ini Al-Baqarah 187 itu menjadi manfaat ya bagi kalian dan menjadi rukhsah dan kemudahan bagi kalian. Jadi dalam beragama itu dalam agama Islam ini itu nggak dipersulit. Jadi ya banyak kemudahan di dalamnya. Banyak kemudahan. Oke, cukup mungkin sekian dulu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.